Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi bersama saya Syardianti dengan NIM 2284384. Pada kesempatan kali ini saya masih mereview judul buku yang masih sama, yaitu terkait pedagogi teoritis sistematis, dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait pengalihan tanggung jawab, bipolarit, kewibawaan, dan implikasinya terhadap batas-batas pendidikan, yang dimana pertama saya akan membahas terkait pengalihan tanggung jawab dalam pendidikan. Nah, tanggung jawab ini merupakan salah satu ciri akan kedewasaan, yang dimana pendidikan diarahkan agar si anak mencapai akan tingkat kedewasaan. Kemudian dalam artian juga agar anak mampu mandiri atas dasar tanggung jawabnya secara mandiri. Kemudian salah satu dari tujuan pendidikan adalah agar anak dapat hidup secara bertanggung jawab, yang dimana pada saat anak menginjak akan suatu pendidikan itu merupakan tanggung jawab seorang pendidik, dan secara perlahan tanggung jawab tersebut harus dialihkan kepada anak tersebut. Maka dari situ si anak harus bisa menyadari bahwa mereka memiliki tanggung jawab yang harus diselesaikan olehnya. Sebagai seorang calon pendidik, yang dimana kita harus memiliki tanggung jawab terlebih dahulu, yang kemudian kita akan mendidik peserta didik atau anak yang belum dewasa, orang yang belum dewasa tersebut menjadi seseorang yang memiliki rasa tanggung jawab, dan hal itu bisa dikatakan bahwa mereka telah mencapai akan titik kedewasaannya. Kemudian yang kedua yaitu terkait bipolarit kewibawaan. Nah, kewibawaan ini bersifat bipolarit atau berada pada ketegangan polair. Itu menurut teori M. Zelangapelt, bukan teori ya, ahli M. Zelangapelt pada tahun 1980, halaman 61. Nah, apa sih yang dimaksud dengan bipolarit kewibawaan? Bipolarit kewibawaan yang dimana maksudnya itu setiap seorang pendidik harus bisa menuntut akan kepenurutan dari diri peserta didik untuk mencapai kedewasaan. Dan yang kedua yaitu pendidik juga harus bisa mengakui bahwa peserta didik bisa atau mampu berdiri secara sendiri, ya, yang dimana semua itu akan mencapai akan kedewasaannya nanti. Kemudian hal tersebut juga suatu tindakan yang wajar adanya dan dapat diselesaikan dengan syarat bahwa pendidikan itu yang dimana pelakunya atau pergaulan pendidikannya itu yaitu terkait pendidik dan juga peserta didik. Yang selanjutnya yaitu terkait implikasi dan tanggung jawab terhadap batas-batas pendidikan, yang dimana pergaulan antara orang dewasa dengan peserta didik yang tanpa adanya hubungan kewibawaan merupakan tidak termasuk pada pergaulan pendidikan. Namun di sini saya akan menjelaskan terdapat alasan akan keharusan bahwa kewibawaan itu harus ada, yang dimana pertama, bila kewibawaan tidak ada, maka suatu ajakan, perintah, atau hal yang lainnya tidak akan dituruti oleh peserta didik, namun atas dasar dari pengaruh keterikatan antara pendidik dan juga peserta didik saja. Dengan begitu, peserta didik tidak akan mencapai akan tingkat kedewasaannya dan mereka tidak akan terdidik. Dan alasan yang kedua, apabila kewibawaan tidak ada, maka kepenurutan anak akan terjadi berkat pemahaman mereka secara mandiri. Jika demikian halnya, berarti anak sudah mampu berdiri sendiri atau sudah mencapai tingkat kedewasaan, dan ini bertentangan dengan keadaan anak yang sebelumnya. Mungkin sekian review buku pada hari ini. Mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan, mohon maaf juga apabila masih terdapat kekeliruan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.